Oke guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini video saya ini agak beda ya. Video kali ini saya membagikan tutorial atau cara menanam sayuran kangkung agar pertumbuhannya cepat, dan apa saja bahan yang digunakan atau apa saja komposisi tanah yang saya pakai sekarang ini. Biasanya saya upload channel itu kalau nggak tutorial keyboard, lagu, dan beda lah dengan yang kali ini. Ini beda jauh ini. Kali ini sangat-sangat 180 derajat beralih profesi ini, menjadi petani pekarangan rumahan ini. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menanam sayuran kangkung ini supaya cepat panen ya. Dalam 3 minggu wajib panen. Dan ini di sini saya memberikan videonya, dan saya memakai bibit seperti ini ya, bibit kangkungnya seperti ini. Saya beli dari toko seharga 5.000 perak saja, tapi sudah banyak ini. Dan ini sisanya dari ini semua ya, sudah saya tanam harga 5.000, sama yang ini yang di karung-karung sini ya, yang di goni itu. Dan masih tersisa guys, masih tersisa agak 1-2 ons lagi nih, padahal hanya harga 5.000. Daripada kita beli sayur di pasaran satu ikat 2.000 sampai 3.000, padahal ini bibitnya hanya 5.000 saja sudah bisa menghasilkan berapa puluh ikat sayur nanti nih. Langsung saja saya kasih tunjuk dulu ya. Ini kangkungnya masih berumur 4 hari ini. Ini sudah 4 hari ya guys, seperti ini, 3 atau sampai 4 hari lah. Dan panjangnya kira-kira sudah ada ini, kira-kira 10 cm ini, sudah 10 cm. Dan ini masih berumur 4 hari ya, yang kolom yang ini sama ini masih 4 hari ini. Tapi yang di sampingnya ini sudah berumur kira-kira 6 hari sampai 7 hari nih kira-kira. Ini ya, sudah mulai tinggi ya guys, sudah mulai tinggi nih. Panjang kira-kira nanti 2 minggu lagi sudah bisa panen ini ya. Lalu ini juga ada saya buat di goni guys ya. Kenapa saya buat ini di dalam goni atau karung ini guys? Sama penanamannya yang di goni ini sama yang berumur tadi yang sana, yang 1 minggu, tetapi hasilnya lebih tinggi yang berada dalam karung ini. Ini banyak saya tanam dalam karung dan pertumbuhannya lebih cepat ya, lebih cepat pertumbuhannya daripada kita tanam langsung di tanah ya. Guys, kenapa lebih tinggi yang di karung ini? Karena dia tanahnya salah satunya bagus ya, dan dia bertumpuk, tidak maksudnya tidak merembes kemana-mana. Misalnya kita kasih air, dia langsung mengendap di dalam karung itu. Beda dengan tanah ya, kalau kita waktu siram tanahnya langsung menyerap dan tidak tersisa. Jadi kalau yang di karung ini lebih tahan lama, lebih awet air yang kita siram. Jadi karena kangkung ini kan harus butuh banyak air, jadi kalau dalam karung seperti ini dia airnya masih mengendap di dalam karung itu. Jadi kita siram pagi sampai sore, tanahnya masih lembab ya. Beda yang langsung di tanah seperti itu, kita siram pagi, tanahnya sore udah kering. Jadi
makanya dalam karung ini lebih cepat perkembangannya. Ini guys ya. Oke guys, ini cara penanamnya dalam karung. Caranya kita buatkan saja ya. Kita tanam bibit kangkungnya sekitar berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekitar 8 butir ya. 8 biji batu kangkung itu, biji kangkungnya kita tanam di karung ini. Tidak usah kita terlalu dalam untuk pada saat pembibitan. Jangan terlalu dalam dimasukkan ke tanahnya, kira-kira hanya berukuran 3 cm aja, 3 cm ya dalamnya. Jangan dalam kali, nanti pertumbuhannya lama. Ini juga seperti itu ya kan. Lalu tanah yang saya pakai ini adalah tanah kompos, tapi tidak murni kompos ya, dicampur juga tanah biasa, tapi campur sampah-sampah yang udah membusuk itu dicampur ke sini guys, yang udah membusuk lama. Jadi saya sarankan kalau kalian menanam sayuran kangkung, gunakanlah tanah kompos saja. Tidak usah dilakukan pemupukan, karena kan kalau dilakukan pemupukan itu sayurannya agak tidak enak deh. Kalau menurut saya agak tidak enak. Lebih enak dia kalau sayurannya murni dari tanah itu, kompos tanpa bantuan alat penyubur lain. Jadi lebih terasa sedapnya, lebih segar deh. Lalu cara penyiramannya, kita pada saat penyiraman biji, pada saat penanaman ini, waktu kita tanam langsung disiram dengan air. Saya sarankan penanaman biji kangkung ini pada sore hari ya, karena kan kalau kita lakukan pada siang hari atau pagi hari, siangnya kan panas, jadi dia agak lama pertumbuhan kangkungnya, lama pecah bijinya itu. Tapi kalau kita lakukan penanaman di sore hari, lalu kita siramkan malamnya, itu matahari sudah ada kan, sudah dingin, lalu embun pun kan mengendap dia di tanah ini, jadi lembab tanahnya, jadi cepat dia perkembangan pecahnya biji kangkung itu. Ini saya tanam satu hari, saya tanam sore ini, terus saya lihat besok sorenya sudah mulai pecah ini bijinya, tapi belum tumbuh daunnya ya, masih pecah sedikit aja. Lalu saya lihat besok paginya dia sudah tumbuh, sudah pecah semua bijinya, sudah mulai tumbuh daun. Jadi saya sarankan kalian menanam sayuran kangkung itu pada goni seperti ini, atau di polybag pun bisa. Tapi memang ini pekerjaannya agak sedikit rumit, tetapi walaupun rumit, dia tanahnya bertahan lama, karena kan kita harus membungkus kan ke karung, tanahnya kita kumpulkan ke karung, harus beli karung dulu atau beli pot dulu. Memang agak rumit kan, tapi hasilnya lebih bagus dan tanahnya pun lebih lama bisa kita gunakan. Kalau langsung ke tanah seperti sana juga bisa juga. Ini saya timbun aja pakai tanah subur, tapi kan ini lama-lama nanti habis kena hujan, jadi dia kalau kena hujan kan dia tanahnya makin habis, makin menyebar kemana-mana. Tapi kalau dalam karung seperti ini dia nggak kemana-mana, tanahnya utuh ya. Jadi saya sarankan pakai karung aja atau pakai pot polybag yang besar ya, dan perkembangannya pun lebih cepat ini kalau kangkung seperti ini. Lalu penyiramannya
kita lakukan penyiraman itu pada pagi hari, maksimal jam 8 pagi ya. Lalu sorenya kita siram di sore hari, minimal itu paling cepat jam 5, tapi lebih bagus itu kita siram ini jam 6 ke jam 7 malam ya, supaya dia segar, lebih bagus perkembangannya. Dan ini saya tidak nyangka ini bisa subur ini, padahal baru umur 1 minggu kurang ini kangkungnya. Saya rasa 1 minggu lagi sudah bisa panen saya nih, paling lama 2 minggu lagi lah ini. Rasa kalau 2 minggu lagi berarti sudah tinggi, sudah tua ini kangkungnya, sudah tua ya. Oke guys, inilah kangkung saya yang saya tanam di goni ya. Saya bibitkan di goni. Saya mau lihat perkembangannya di goni dan di tanah langsung seperti itu. Saya memang timbun pakai tanah itu ya, karena kan ini bawahnya ada kerikil ini, ada kerak-kerak apa nih bekas pembakaran. Oke, sekian dulu yang bisa saya kasih masukan kepada kawan-kawan untuk pemula ya. Bagi yang sudah ahli dalam penanaman sayuran, mohon maaf saya tidak saya tidak bermaksud ini untuk lebih pintar dari kawan-kawan yang sudah ahli ya. Saya hanya memberikan pengalaman saya yang sedang saya lakukan kepada kawan-kawan yang belum pernah melakukan tanaman seperti ini, cara menanam seperti ini ya. Untuk yang sudah ahli-ahli menanam, mohon maaf guru, saya ini lagi pemula untuk penanaman sayuran kangkung. Oke guys, semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian ya, bagi pemula atau ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak ini ya yang mau bercocok tanam di samping rumah atau di teras rumah. Ini bisa juga di teras rumah ya, atau teras rumah belakang ya, jangan di depan ya, atau di teras-teras samping seperti ini ya, teras samping rumah seperti ini. Bisa juga di pinggir rumah pun bisa juga seperti ini nanam. Jadi ini kalau kita lakukan di goni tidak memerlukan lahan yang luas, hanya 10 meter kali 1 meter pun sudah bisa ini. 10 meter kali 1 meter sudah bisa beberapa goni seperti ini dibariskan ya. Kita jajarkan seperti ini guys ya, sudah bisa menanam kangkung. Jadi tidak usah beli ke pasar lagi kalau untuk hanya kangkung seperti ini ya guys. Oke, sekian dari saya. Inilah pengalaman saya yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.